Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Plus62. Channel yang mengulas tentang syiar dan hikmah dunia Islam. Peristiwa datangnya kiamat sampai sekarang masih menjadi misteri Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak satu pun manusia yang dapat memprediksi kapan terjadinya. Bagi orang yang beriman, kita hanya mengetahui bahwa Allah akan memerintahkan malaikat Israfil meniup terompet sangkakala yang ukurannya sangat besar. Bahkan dalam riwayat menjelaskan, saking besarnya ukuran terompet tersebut sampai menutupi langit dan bumi. Subhanallah. Seperti apa wujudnya? Simak ulasannya di video berikut. Sahabat Muslim, selaku orang beriman, kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tugas kepada malaikat Israfil untuk meniup terompet sangkakala kelak di hari kiamat. Ketika terompet dibunyikan, semua kehidupan di langit dan di bumi akan hancur dan musnah. Hal tersebut sebagaimana digambarkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Dan tiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah." Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran Surat Az-Zumar, ayat 68. Sangkakala dalam bahasa Arab disebut sebagai asur, yang diartikan sebagai tanduk. Rasulullah juga menjelaskan bahwa sangkakala wujudnya seperti tanduk ketika orang bertanya, sebagaimana diriwayatkan, "Ya Rasulullah, apa itu asur?" Beliau menjawab, "Tanduk yang akan ditiup." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dalam riwayat dijelaskan bahwa malaikat Israfil telah membondong sangkakala itu di atas pinggang kanannya, sedangkan kepala sangkakala berada tepat di depan mulutnya. Dia menunggu perintah Allah kapan hari kiamat itu datang. Ketika dunia semakin mendekati hari yang telah dijanjikan, maka semakin mendekat pula sangkakala itu ke mulut malaikat Israfil. Sampai pada saat itu tiba, malaikat Israfil akan mengumpulkan keempat sayap yang dikenakannya. Lantas dia pun meniup sangkakala itu, maka hancurlah semua yang ada di dunia tanpa tersisa satu makhluk pun. Sangkakala diciptakan oleh Allah bersamaan dengan proses penciptaan langit dan bumi. Kemudian sangkakala itu diserahkan kepada Israfil dan sudah meletakkan tepat di mulutnya. Hal ini juga dijelaskan oleh Rasulullah sebagaimana beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan pula sangkakala, lalu Dia berikan kepada Israfil. Israfil meletakkan di mulutnya. Dia berada di Arasy tengah menunggu datangnya perintah dari Allah untuk meniup terompet tersebut." Sangkakala digambarkan sebagai sebuah terompet yang sangat besar sebagaimana dijelaskan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ciri dari sangkakala yaitu memiliki 4 cabang. Satu cabang berada di timur, satu cabang berada di barat, satu cabang berada di bawah bumi yang paling bawah, dan salah satu cabangnya lagi berada di langit ketujuh yang paling atas. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa sangkakala itu tak terkira besarnya melebihi langit dan bumi. Tanpa disadari, kita semua hidup dan berada di dalam sangkakala malaikat Israfil. Berbagai ciri dari sangkakala, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran dan penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah, menjadi tanda tanya besar bagi sebagian ilmuwan modern saat ini. Mereka pun kemudian mulai mencari kebenaran bagaimana sejatinya bentuk dari sangkakala tersebut. Apakah sangkakala tersebut benar-benar ada dan bisa dilihat sebagaimana penjelasan dalam Al-Quran dan hadis? Pertanyaan tersebut pada akhirnya diungkap oleh Profesor Frank Steiner, seorang peneliti dan ilmuwan yang berkebangsaan Jerman. Dalam temuannya, ia menyimpulkan bahwa ujung belakang alam semesta berbentuk seperti sebuah terompet. Di bagian luar terompet, alam semesta sudah tidak bisa diamati. Sedangkan di bagian dalamnya adalah alam semesta yang masih ada dalam radius pengamatan. Besarnya sangkakala yang ditemukan oleh peneliti tersebut adalah benar adanya, sesuai dengan dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan yang disampaikan oleh Rasulullah sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Sebagaimana dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, apakah sangkakala itu?" Rasulullah menjawab, "Bagaikan tanduk dari cahaya." Dia bertanya lagi, "Bagaimana besarnya?" Rasulullah menjawab, "Sangatlah besar bulatannya. Demi Allah yang mengutusku sebagai nabi, besar bulatannya itu seluas langit dan bumi dan akan ditiup hingga 3 kali. Mengenai ditiupnya sangkakala sebanyak 3 kali dijelaskan sebagai berikut. Tiupan pertama, disebut dengan nafkhatul faza, yaitu tiupan yang menyebabkan kaget,
kepanikan, atau terkejutnya seluruh makhluk. Tiupan ini juga menyebabkan perubahan dan rusaknya keteraturan alam dunia. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri." Quran Surat An-Naml, ayat 87. Tiupan kedua, disebut dengan nafkhatu es-saki, yaitu tiupan yang menyebabkan kematian seluruh makhluk. Tiupan ketiga, disebut dengan nafkhatul ba'si wan nusyur, yaitu tiupan dibangkitkannya seluruh makhluk. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah." Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran Surat Az-Zumar, ayat 68. Sahabat Muslim, itulah penjelasan tentang wujud dan besarnya sangkakala yang kelak akan ditiup oleh malaikat Israfil di hari kiamat, serta kaitannya dengan bukti penemuan dalam bidang sains modern. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita. Wassalamualaikum.